Baiklah, selamat pagi semuanya. Baik, pada pertemuan ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu sensor. Sebelum masuk ke materi, coba bayangkan satu hal sederhana. Saat membuka HP, layar bisa langsung menyala. Ketika mendekatkan HP ke telinga saat menelpon, layar otomatis mati. Ketika mobil parkir, ada bunyi tit tit tit. Nah, pertanyaannya, bagaimana perangkat itu bisa tahu kondisi di sekitarnya? Jawabannya adalah sensor. Sensor di sini adalah komponen yang memungkinkan sistem elektronik merasakan dunia nyata. Tanpa sensor, perangkat hanya diam dan tidak bisa merespon lingkungan. Jadi di pertemuan ini kita tidak hanya belajar teori, tapi juga memahami bagaimana teknologi di sekitar kita bekerja. Dan harapannya setelah memahami materi ini, kita bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan kita mulai sadar bahwa hampir semua teknologi modern bergantung pada sensor. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran pada pertemuan ini. Pertama, diharapkan mahasiswa sekalian mampu menjelaskan apa itu sensor dengan bahasa yang sederhana. Tidak perlu langsung teknis, yang penting paham dengan konsepnya. Kedua, mahasiswa akan belajar mengklasifikasikan sensor, dan hal ini penting karena jumlah sensor sangat banyak. Kalau tidak diklasifikasikan, maka akan sulit bagi kita untuk memahaminya. Dan yang ketiga, mahasiswa harus bisa mengaitkan sensor dengan kehidupan nyata. Jadi bukan hanya tahu definisi, tapi bisa melihat contoh di sekitar. Dan yang paling penting, mahasiswa mulai bisa berpikir sebagai seorang calon pendidik fisika atau praktisi teknologi. Artinya tidak hanya tahu, tapi juga bisa menjelaskan dan memilih sensor yang tepat dalam suatu sistem. Jadi selama perkuliahan ini diharapkan jangan hanya mendengar dan coba selalu bertanya dalam diri, sensor ini digunakan di mana? Kenapa sensor ini dipilih? Karena itu yang akan membuat pemahaman mahasiswa sekalian lebih mendalam. Sebelum kita masuk ke konsep, saya ingin kita mulai dari hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Coba mahasiswa sekalian perhatikan pertanyaan berikut ini. Sensor apa saja yang terdapat atau yang ada di HP teman-teman semua? Nah, silakan sebutkan, bebas saja. Sudah? Ya, oke. Ya, biasa yang muncul adalah kamera ya, kemudian ada sensor sidik jari, kemudian ada GPS, kemudian ada lagi sensor cahaya, bahkan sensor gerak ya, teman-teman sekalian. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Menurut teman-teman, apa sebenarnya yang dilakukan sensor itu? Nah, apakah sensor itu berpikir ya atau hanya mendeteksi sesuatu? Ya, tepat sekali ya. Jadi sensor itu tidak berpikir tapi sensor hanya mendeteksi. Contohnya, kamera mendeteksi cahaya. Sensor gerak mendeteksi percepatan. Sensor cahaya mendeteksi intensitas terang. Nah, jadi sebenarnya semua sensor itu bekerja dengan cara yang sama. Mereka membaca kondisi fisik di sekitar. Dari sini kita bisa mulai melihat pola bahwa dunia nyata itu penuh dengan informasi fisik dan sensor bertugas menangkap informasi itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang lebih penting, yaitu bagaimana sensor mengubah informasi menjadi sesuatu yang bisa dipahami oleh sistem elektronik. Sekarang muncul masalah yang penting ya, ada satu masalah penting di mana jumlah sensor itu sangat banyak, tidak hanya puluhan, tapi bisa ratusan, bahkan ribuan jenis. Nah, kalau kita belajar sensor itu satu persatu tanpa sistem, nah apa yang akan terjadi? Kita akan cepat lupa tentunya ya. Kita akan menjadi bingung untuk membedakan dan yang paling penting kita tidak tahu kapan harus menggunakan sensor tertentu. Karena dari itu kita butuh yang namanya klasifikasi. Nah, klasifikasi itu seperti cara kita menyusun buku di perpustakaan. Kalau semua buku dicampur tanpa kategori, maka kita akan sulit mencarinya. Tapi kalau dikelompokkan, misalnya berdasarkan tema atau bidang, maka kita jadi lebih mudah memahami dan menemukan.
Hal yang sama juga berlaku pada sensor. Dengan klasifikasi, kita bisa memahami pola, bisa membandingkan sensor, dan bisa memilih sensor yang tepat. Sekarang coba teman-teman sekalian bayangkan satu situasi sederhana, misalnya ingin membuat sistem untuk mengukur suhu ruangan. Pertanyaannya, apakah kita akan memilih sensor cahaya? Tentu tidak ya. Nah, apakah kita akan memilih sensor tekanan? Juga tentu tidak. Nah, kita langsung tahu harus memilih sensor suhu. Artinya tanpa sadar kita sudah menggunakan konsep klasifikasi. Jadi tujuan kita belajar klasifikasi bukan untuk menghafal, tetapi untuk mempermudah berpikir dan mengambil keputusan. Setelah ini kita akan mulai melihat bagaimana sensor diklasifikasikan dan apa saja kategori utamanya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi yang pertama, yaitu berdasarkan besaran fisik yang diukur. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Sensor bisa dikelompokkan berdasarkan apa yang dia deteksi. Secara umum ada beberapa kelompok utama. Pertama, sensor mekanik. Ini berkaitan dengan gaya, tekanan, atau gerakan ya. Kedua, sensor termal. Nah, sensor termal ini berkaitan dengan suhu atau panas, term ya, thermal. Yang ketiga, sensor optik. Sensor optik ini berkaitan dengan cahaya. Dan selanjutnya ada sensor kimia yang berkaitan dengan zat, gas, atau kelembaban. Kemudian sensor listrik dan magnet yang berkaitan dengan medan listrik atau medan magnet. Sekarang perhatikan satu hal penting. Walaupun jenis sensor banyak, sebenarnya semua bisa kembali ke satu pertanyaan sederhana, yaitu apa yang diukur oleh sensor ini. Nah, kalau teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan ini, maka teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan sensor dengan benar. Jadi tidak perlu dihafal, cukup dipahami logikanya. Nah, kita mulai jenis yang pertama yaitu sensor mekanik. Sensor mekanik adalah sensor yang mengukur besaran yang berhubungan dengan gerakan atau gaya. Contohnya gaya, tekanan, perpindahan. Sekarang contoh nyatanya adalah timbangan digital di rumah. Nah, apa yang sebenarnya diukur? Yang diukur adalah gaya ya atau berat. Nah, sensor di dalamnya biasanya menggunakan prinsip perubahan resistansi atau deformasi. Contoh lain adalah tekanan ban pada motor atau mobil. Jadi sensor ini mengukur tekanan udara di dalam ban. Jadi kalau tekanannya turun, sistem akan memberi peringatan. Contoh lain lagi yaitu sensor getaran pada mesin. Nah, sensor ini digunakan untuk mendeteksi apakah mesin bekerja normal atau tidak. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berpikir, kalau kita ingin membuat sistem yang bisa mendeteksi apakah sebuah benda ditekan atau tidak, kira-kira sensor apa yang cocok? Ya, tepat sekali ya, jawabannya adalah sensor mekanik. Jadi sekali lagi kuncinya adalah memahami apa yang diukur, bukan hanya sekedar nama sensornya. Dengan cara ini, teman-teman sekalian akan lebih mudah memahami jenis-jenis sensor berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari sensor tekanan uh, yaitu ban dan berat pada timbangan digital. Selanjutnya adalah sensor termal. Sensor termal adalah sensor yang digunakan untuk mengukur suhu atau perubahan panas. Sekarang coba teman-teman pikirkan, di kehidupan sehari-hari di mana kita menemukan pengukuran suhu, termometer tubuh, AC di ruangan, kulkas, rice cooker. Nah, semua perangkat ini menggunakan sensor suhu. Sekarang kita lihat cara kerjanya secara sederhana. Sensor tidak merasakan panas seperti manusia.
Sensor hanya mendeteksi perubahan sifat fisik akibat suhu. Contohnya perubahan resistansi, perubahan tegangan akibat perbedaan suhu seperti termokouple. Contoh konkretnya adalah rice cooker. Ketika nasi sudah matang, suhu di dalam naik, sensor mendeteksi perubahan suhu ini, lalu sistem memutuskan untuk berpindah dari memasak ke menghangatkan, dari cooking ke warming ya biasanya. Artinya sensor tidak mengambil keputusan, sensor hanya memberi informasi. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk teman-teman sekalian. Kalau ingin membuat sistem yang bisa memantau suhu ruangan secara otomatis, sensor apa yang kira-kira bisa digunakan? Ya, betul sekali, jawabannya adalah sensor thermal. Jadi lagi-lagi kuncinya tetap sama, yaitu lihat apa yang diukur. Nah, ini contoh termometer badan ya, yang di sebelah kiri dan juga yang di sebelah kanan adalah contoh sensor pada AC ya, sensor suhu, termistor yang digunakan pada AC. Nah, selanjutnya adalah sensor optik. Sensor optik adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi cahaya. Cahaya di sini bisa berupa intensitas terang, warna, bahkan bentuk di dalam suatu kamera. Sekarang kita lihat contoh yang sangat dekat. Lampu jalan otomatis. Nah, kenapa lampu bisa menyala saat malam dan mati saat siang? Nah, tentu jawabannya karena ada sensor cahaya. Sensor ini mendeteksi intensitas cahaya di lingkungan. Ketika cahaya rendah, sistem akan menyalakan lampu. Contoh lain adalah layar HP. Ketika berada di tempat yang terang, layar menjadi lebih terang ya. Ketika berada di tempat yang gelap, layar meredup. Nah, ini juga menggunakan sensor cahaya. Contoh lain lagi adalah kamera. Kamera adalah sensor optik yang lebih kompleks. Dia gambar. Sekarang Ibu ingin teman-teman sekalian berpikir, kalau ingin membuat sistem yang bisa mendeteksi apakah ruangan terang atau gelap, sensor apa yang digunakan? Ya, tepat sekali ya, jawabannya adalah sensor optik. Jadi, pola berpikirnya tetap sama, tentukan besaran fisiknya, pilih sensor yang sesuai, dan semakin sering kalian latihan seperti ini, semakin cepat teman-teman bisa memahami sistem sensor secara keseluruhan. Nah, ini contoh sensor cahaya pada lampu di luar ya, yang bisa hidup kalau cahayanya redup dan bisa mati kalau cahayanya rendah. Berikutnya adalah sensor kimia. Sensor kimia adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi zat atau komposisi kimia di suatu lingkungan. Yang diukur bisa berupa gas, kadar zat tertentu, kelembaban, pH, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang sangat nyata, yaitu detektor kebocoran gas di rumah. Nah, alat ini bisa tahu kalau ada gas bocor, padahal gas itu sering tidak terlihat. Bagaimana caranya? Sensor kimia mendeteksi perubahan konsentrasi gas di udara, lalu mengubahnya menjadi sinyal listrik, kemudian sistem memberikan alarm. Contoh lain adalah sensor kualitas udara, digunakan untuk mengukur apakah udara bersih atau tercemar. Contoh lain lagi, sensor kelembaban, digunakan pada greenhouse, penyimpanan makanan, bahkan di AC. Sekarang Ibu ingin teman-teman berpikir kalau ingin membuat alat yang bisa mendeteksi apakah udara berbahaya atau tidak, sensor apa yang digunakan? Ya, betul ya, yaitu sensor kimia. Ini menarik karena tidak semua sensor bisa terlihat langsung hasilnya, tetapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh sensor deteksi gas ya di sebelah kiri, dan juga quality monitoring, yaitu sistem yang bisa memonitor kualitas udara. Selain adalah sensor listrik, sensor ini digunakan untuk mendeteksi dan arus listrik. Juga tegangan ya. Contoh lain adalah contohnya adalah sensor hall. Ya, sensor digunakan magnet di mana digunakan kali ya motor listrik, kipas angin,
sepeda listrik, sistem ABS pada mobil, dan sistem ini membantu mengetahui posisi gerakan komponen. Contoh lain adalah sensor arus listrik. Itu digunakan untuk mengetahui berapa besar arus yang mengalir, contohnya pada charger, sistem kelistrikan rumah, panel listrik. Nah, contohnya adalah kipas angin ya. Bagaimana sistem tahu bahwa baling-baling sedang berputar, maka caranya adalah menggunakan sensor magnetik. Sensor membaca perubahan medan magnet saat rotor berputar. Sekarang coba teman-teman berpikir kalau ingin mendeteksi apakah ada arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian, sensor apa yang digunakan? Jawabannya adalah sensor listrik. Jadi kita mulai melihat bahwa sensor tidak hanya digunakan untuk hal yang terlihat seperti cahaya dan suhu, tapi juga fenomena yang lebih abstrak ya, seperti arus listrik, dan juga ini sangat penting tentunya dalam sistem elektronik modern. Nah, ini contoh sensor Hall ya, yang bisa mendeteksi medan magnet dan sensor yang bisa mendeteksi arus listrik. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi yang sangat penting, yaitu berdasarkan sumber energi. Berdasarkan sumber energi, ada sensor aktif dan sensor pasif. Nah, saya sering membingung awal ya, jadi kita pelan-pelan mempelajari. Pertama ada sensor aktif. Sensor aktif adalah sensor yang dapat menghasilkan listrik sendiri tanpa membutuhkan sumber energi tambahan dari luar. Artinya energi dari besaran listrik langsung berubah menjadi sinyal listrik. Contohnya adalah termokopel. Ketika ada perbedaan suhu, termokopel langsung menghasilkan tegangan. Jadi dia mandiri begitu ya. Nah, sekarang kita lihat sensor pasif. Sensor pasif tidak menghasilkan sinyalnya sendiri, dia butuh energi dari luar. Sensor hanya mengubah sifat tertentu, misalnya resistansi atau kapasitansi, lalu sistem membaca perubahan itu. Contohnya adalah LDR. LDR tidak menghasilkan listrik, dia hanya mengubah resistansi berdasarkan cahaya. Agar bisa dibaca, kita perlu memberi tegangan dari luar. Nah, sekarang kita rangkum dengan sangat sederhana. Sensor aktif menghasilkan sinyal sendiri, sensor pasif butuh bantuan energi dari luar. Nah, ini adalah perbedaan penting yang teman-teman harus ingat ya. Nah, contoh perbandingan di sini, termokopel. Termokopel itu dipanaskan akan menghasilkan tegangan. Tidak perlu baterai untuk menghasilkan sinyal ya. Contoh kedua adalah LDR. Ketika terkena cahaya, resistansinya berubah. Tapi kalau tidak diberi tegangan, maka dia tidak bisa membaca perubahan itu. Nah, ini adalah contoh sensor pasif. Oke. Sensor aktif itu seperti panel surya. Panel surya bisa langsung menghasilkan listrik dari cahaya. Sensor pasif seperti kipas angin. Kalau tidak diberi listrik, dia tidak akan bekerja. Analogi ini penting supaya teman-teman tidak tertukar. Sekarang coba kalian perhatikan ya. Ibu sebutkan sensor, kalian tentukan jenisnya. Yang pertama termistor. Ya, sensor aktif atau pasif? Ya, tepat sekali ya, jawabannya pasif. Karena dia mengubah resistansi ya. Kemudian piezoelektrik. Kalau piezoelektrik sensor pasif atau aktif? Ya, betul. Jawabannya sensor aktif. Dia menghasilkan tegangan saat diberi tekanan. Jadi sekali lagi, jangan menghafal nama sensor, fokus pada cara kerjanya. Apakah dia menghasilkan sinyalnya sendiri atau hanya mengubah sifat dan butuh energi tambahan. Kalau teman-teman paham, maka teman-teman sudah menguasai salah satu konsep yang paling penting dalam sistem, ya, dalam sensor, yaitu ini ya, cara kerja sensornya. Nah, klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan jenis output, yaitu sensor analog dan sensor digital. Kita mulai dari sensor analog. Sensor analog menghasilkan sinyal yang bersifat kontinu, artinya nilai bisa berubah secara bertahap. Contohnya di sini ada suhu ya. Suhu tidak langsung lompat dari 25 ke 30 derajat.
suhu biasanya naik perlahan 25,1, 25,2, 25,3 dan seterusnya. Sensor analog mengikuti perubahan ini. Outputnya juga berubah secara halus, biasanya dalam bentuk tegangan. Contohnya adalah termistor. LDR, sensor suhu, ya itu contoh dari sensor analog. Kemudian sensor digital. Sensor digital itu menghasilkan sinyal yang sifatnya diskrit. Artinya ada kondisi tertentu yaitu 0 atau 1, on atau off. Contohnya sensor gerak ya, peer ya. Ketika ada gerakan, outputnya 1. Ketika tidak ada gerakan, outputnya 0. Tidak ada nilai di antaranya. Tidak ada 1,5, 1,75. Jadi outputnya hanya 0 dan 1. Sekarang kita simpulkan, sensor analog outputnya kontinu, sensor digital outputnya diskrit. Nah, ini adalah perbedaan yang sangat penting, terutama saat teman-teman sekalian nanti bekerja dengan sistem elektronik atau microcontroller. Contoh nyatanya adalah sensor suhu ya. Sensor ini termasuk analog karena suhu berubah secara kontinu dan sensor bisa kan output yang berubah secara bertahap. Misalnya 25 derajat, 26, 27, 27,5 dan seterusnya. Output juga berubah mengikuti. Contoh kedua, sensor gerak atau peer. Nah, sensor ini termasuk digital karena hanya ada dua kondisi, ada gerakan atau tidak ada setengah gerak ya. Sekarang kita lihat contoh, yaitu lampu otomatis di rumah. Misalnya ya, saat ada orang lampu menyala, saat tidak ada orang lampu mati. Nah, ini menggunakan sensor digital. Sekarang coba teman-teman berpikir, kalau kita ingin membuat alat yang bisa memantau suhu ruangan secara detail, sensor apa yang digunakan? Ya, tepat sekali jawabannya sensor analog. Tapi kalau kita hanya ingin tahu ada atau tidak ada orang di ruangan, kita menggunakan sensor digital. Jadi lagi-lagi intinya adalah eh, memahami kebutuhan sistem ya, lalu memilih jenis sensor yang sesuai. Dan ini adalah langkah awal menuju desain sistem instrumentasi yang baik. Nah, ini contohnya ya, sensor suhu analog. Sistem kerjanya dia outputnya kontinu, sedangkan kalau digital outputnya hanya bersifat diskrit ya, mati atau hidup, on, off, 0, 1 gitu. Kemudian ada juga klasifikasi berikutnya yaitu berdasarkan prinsip fisika yang digunakan sensor. Nah, ini mulai masuk ke inti fisika, tapi kita bahas dengan cara yang sederhana. Sebenarnya semua sensor bekerja berdasarkan hukum fisika tertentu, artinya sensor tidak ajaib. Sensor hanya memanfaatkan fenomena fisika. Beberapa prinsip utama yang sering digunakan adalah resistif, kapasitif, induktif, dan piezoelektrik. Nah, resistif bekerja berdasarkan perubahan resistansi, sedangkan kapasitif bekerja berdasarkan perubahan kapasitansi. Induktif bekerja berdasarkan medan magnet atau induksi. Piezoelektrik menghasilkan tegangan saat diberi tekanan. Sekarang perhatikan satu hal penting. Satu jenis besaran bisa diukur dengan beberapa prinsip fisika. Contohnya suhu. Suhu bisa diukur dengan perubahan resistansi atau termistor. Atau tegangan ya, termokouple. Artinya satu masalah bisa punya beberapa solusi sensor. Nah, ini penting saat nanti teman-teman merancang sistem. Jadi tidak hanya tahu sensor apa, tapi juga tahu bagaimana sensor itu bekerja. Contoh sensor resistif adalah LDR ya. Dia mengubah cahaya berubah ketika resistansi berubah. Kemudian contoh sensor kapasitif itu adalah layar sentuh pada HP touchscreen. Saat jari menyentuh layar, maka kapasitansi berubah. Sensor mendeteksi perubahan itu. Contoh ketiga adalah sensor induktif, itu digunakan untuk mendeteksi logam atau posisi benda berbasis medan magnet. Contohnya di industri atau mesin. Yang keempat, sensor piezoelektrik. Ketika diberi tekanan atau getaran, sensor langsung menghasilkan tegangan. Contohnya adalah sensor getaran ya. Misalnya pemantik kompor. Sekarang coba teman-teman berpikir,
Kenapa satu besaran bisa diukur dengan banyak prinsip? Nah, karena setiap prinsip tentunya punya kelebihan dan kekurangan. Contohnya, ada yang lebih sensitif, ada yang lebih murah, ada yang lebih tahan lingkungan. Jadi dalam dunia nyata, memilih sensor bukan hanya soal bisa atau tidak, tapi juga soal efisiensi dan kebutuhan sistem. Dan disinilah peran teman-teman sekalian sebagai calon ahli fisika dan teknologi menjadi penting. Nah, sekarang kita berhenti sebentar dan melihat gambaran besar dari awal sampai sekarang. Kita sudah melihat atau membahas sensor dari berbagai sudut. Kalau kita rangkum, sensor bisa diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan besaran yang diukur, mekanik, thermal, optik, kimia, magnetik ya. Kemudian berdasarkan energi, aktif dan pasif. Berdasarkan output, analog dan digital. Berdasarkan prinsip kerja, resistif, kapasitif, induktif, dan piezoelektrik. Sekarang teman-teman harus memperhatikan satu hal penting, di mana semua ini bukan konsep yang terpisah, di mana satu sensor bisa masuk ke beberapa kategori sekaligus. Ya, contohnya LDR. LDR berdasarkan besaran yaitu optik, berdasarkan energi pasif, berdasarkan output analog, berdasarkan prinsip resistif. Jadi kita melihat sensor dari berbagai sudut pandang ya. Ini seperti melihat satu objek dari depan, samping, dan atas. Semua sudut memberikan informasi yang berbeda. Kalau mahasiswa sudah memahami ini, berarti teman-teman sekalian sudah punya gambaran tentang sensor secara utuh, dan ini adalah fondasi yang sangat penting untuk materi selanjutnya. Oke, nah berikut ada sebuah studi kasus ya. Misalnya sistem parkir otomatis pada mobil. Ketika mobil mendekati objek, ada bunyi tit tit tit, begitu ya. Nah, pertanyaannya sensor apa saja yang digunakan pada sistem ini? Nah, ya, nanti teman-teman silakan menganalisis ya sensor apa yang bekerja pada sistem parkir otomatis pada mobil. Nah, di sini ada beberapa keterangan juga ya, ada sensor ultrasonik, itu bisa mendeteksi jarak kendaraan, ada sensor kamera mendeteksi plat nomor, loop detektor mendeteksi keberadaan logam, dan sensor infrared. Nah, berdasarkan sistem parkir ini, kira-kira sensor apa saja yang paling krusial untuk otomatisasi pada sistem parkir otomatis tersebut? Nah, ini ada latihan singkat, silakan teman-teman sekalian mengerjakan ya. Ada 3 pertanyaan, sensor suhu termasuk kategori apa saja ya. LDR termasuk kategori sensor aktif atau pasif, dan sensor HP teman-teman diharapkan bisa menyebutkan jenis-jenis sensor yang ada pada HP. Selanjutnya ada sesi refleksi. Coba teman-teman pikirkan sensor apa yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin mahasiswa tanpa sadar ternyata sudah menggunakan banyak sensor ya. HP, kendaraan, alat rumah tangga. Dan pertanyaan kedua, sensor mana yang menurut teman-teman paling menarik untuk dipelajari lebih lanjut? Apakah sensor yang bisa melihat, atau sensor yang bisa merasakan, atau sensor yang bisa mendeteksi sesuatu yang tidak terlihat seperti gas? Nah, refleksi ini penting tentunya ya, karena tujuan kita bukan hanya memahami teori, tapi juga membangun rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu biasanya muncul ide penelitian atau inovasi. Dan yang terakhir, kita simpulkan satu hal utama di mana sensor adalah komponen yang memungkinkan sistem elektronik memahami dunia nyata. Tanpa sensor, teknologi modern tidak akan bekerja atau tidak akan berjalan. Mulai dari HP, kendaraan, industri, hingga smart home, semua bergantung pada sensor. Hari ini kita sudah belajar apa itu sensor, bagaimana mengklasifikasikan sensor, dan bagaimana sensor digunakan dalam kehidupan nyata. Ini adalah fondasi. Ke depan kita akan masuk lebih dalam, bagaimana sensor dihubungkan dengan rangkaian, bagaimana sinyal diproses, dan bagaimana membangun sistem
instrumentasi. Jadi pastikan konsep ini benar-benar dipahami karena semua materi berikutnya akan dibangun dari sini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.